kesempatan kali ini, Ibu mau ngejelasin ke kalian tentang rangkaian seri dan paralel. Jadi apa bedanya? Silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di papan. Kita bahas yang pertama itu rangkaian seri dulu ya. Jadi kalau misalkan rangkaian seri itu, dia itu satu terusan. Ya, ada 2 atau 3 hambatan lebih dan dia itu satu terusan. Ada R1, ada R2, ada R3. Ketika dia satu terusan seperti ini, kita sebut dia sebagai rangkaian seri. Sedangkan untuk paralel, ketika kita masuk ke cabang yang ada di sini, nah dia itu bercabang menjadi 3. Pertama itu ke R1, yang kedua itu ke R2, dan yang ketiga ke R3. Ketika dia berbeda cabang, tidak satu terusan ya, beda kan? Ini ada 3, maka ini disebutnya sebagai rangkaian paralel. Nah, kemudian ketika ada 2 atau 3 atau lebih hambatan, maka tugas kalian adalah untuk mencari rangkaian pengganti, rangkaian hambatan pengganti, berapa jumlahnya dari masing-masing rangkaian yang ada. Nah, cara mencari rangkaian hambatan pengganti untuk seri dan paralel itu berbeda. Untuk yang seri, apabila di sini ada R1, R2, dan R3, maka rangkaian penggantinya menjadi RS. Nilai RS itu tinggal kita jumlahkan antara R1 ditambah R2 ditambah R3. Itu untuk rangkaian seri. Ya. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel, ketika di sini ada R1, R2, dan R3, kemudian rangkaian ini kita ganti menjadi RP, maka langkah untuk mencari RP adalah yang pertama, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, Ibu contohkan R1 ini nilainya 1 ohm, R2 2 ohm, R3 3 ohm. Maka di sini 1 per RP sama dengan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, langkah yang berikutnya, ini matematis biasa. Ketika ada penjumlahan, kemudian kalian cari KPK dari penyebutnya itu berapa. Antara 1, 2, dan 3, maka KPK-nya adalah 6. Maka di sini dapat 6 bagi 1, 6. Dikali 1, 6. Ditambah 6 bagi 2, 3. Dikali 1, 3. 6 dibagi 3, 2. Dikali 1 berarti 2. Maka hasilnya 1 per RP sama dengan 11 per 6. Nah, ini baru kita dapatkan hasil 1 per RP. Untuk RP-nya sendiri, itu kalian balik. Kalau kalian dapatnya 11 per 6, maka RP-nya adalah 6 per 11. Seperti itu. Nah, semoga kalian paham ya untuk rangkaian seri dan paralel. Nah, kita menuju ke level yang berikutnya. Semisal kalian menemukan rangkaian campuran. Kenapa dikatakan rangkaian campuran? Nah, dikatakan rangkaian campuran apabila dia ada seri, ada juga paralelnya. Di sini Ibu beri contoh gambar 1 dan gambar 2. Kalau misalkan gambar 1 dari titik A ini, pertama dia ketemu dengan R1. Ya, setelah melewati R1 dia bercabang. Cabang pertama menuju R2, cabang kedua itu menuju R3. Baru ke titik akhir di titik B. Sedangkan untuk gambar kedua, dari titik A dia bercabang. Cabang pertama itu menuju R1 dan R2. Sedangkan untuk cabang kedua dia menuju R3. Perbedaan dari gambar ini akan mempengaruhi cara kita juga untuk menyelesaikan rangkaian yang ada. Kalau misalkan dari gambar pertama, ketika kita dari titik A melewati R1 kemudian menemui cabang, maka R2 dan R3 ini kita nyatakan sebagai paralel. Maka kita kerjakan antara R2 dan R3 itu terlebih dahulu menjadi RP. Ini R1, ini RP. Ya. Nah, kita cari nilai RP-nya 1 per RP sama dengan R2 dan R3. Maka 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6.
KPK dari 3 dan 6, maka 6 bagi 3, 2 dikali 1, 2 ditambah 6 dibagi 6, 1 dikali 1, 1. Maka 1 per RP sama dengan 3 per 6. Sedangkan untuk RP-nya sendiri kita balik menjadi 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, Ibu mau mengingatkan, biasanya kesalahan yang kalian buat adalah ketika kalian sudah mendapatkan hasil 1 per RP itu 3 per 6, kalian lupa membalik bahwa nilai RP-nya itu adalah kebalikan dari yang tadi. Jadi kalau kalian dapat 1 per RP 3 per 6, maka RP-nya itu adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka kita dapatkan R1-nya itu 2 ohm, RP-nya itu adalah 2 ohm. Kemudian jika bentuknya sudah seperti ini, maka ini menjadi rangkaian seri RS. Kalau seri tinggal kita jumlahkan R1 ditambah RP, maka nilainya 2 ditambah 2, RS sama dengan 4 ohm. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya itu adalah 4 ohm. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ketika dari titik cabang A di sini R1 diteruskan ke R2, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari rangkaian seri dari R1 dan R2. Maka gambarnya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Yang ini adalah RS, rangkaian seri, yang bawah itu nilai R3. Nah, karena rangkaian seri tinggal kita cari, kita jumlahkan antara R1 ditambah R2. 2 ditambah 1, maka dapat hasilnya adalah 3 ohm. Di sini RS sudah kita dapatkan 3 ohm, nilai R3 juga 3 ohm. Sedangkan kalau misalkan bentuknya sudah seperti ini, atas bawah berbeda cabang, artinya bentuk akhirnya dia adalah paralel. Ini adalah RP. Maka kita cari 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. 1 per 3 ditambah 1 per 3. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan angka yang ada di atasnya. Maka 1 per RP sama dengan 2 per 3. Nah, Ibu tekankan kembali, jika 1 per RP sama dengan 2 per 3, maka RP kita balik, 3 dibagi 2. Atau nilai RP itu 1,5 ohm. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Seutas kawat berdiameter 2 mm dan panjangnya 18 meter dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Jika hambatan jenis kawat sebesar 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter, maka besar hambatan dari kawat tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, soal nomor 1 ini, dia itu berkaitan dengan konsep hambatan jenis, yang mana persamaannya kita tahu bahwa nilai R sama dengan rho L per A. R itu adalah besar hambatan dari suatu kawat yang dinyatakan dalam satuan ohm, kemudian rho adalah hambatan jenis yang satuannya dalam ohm meter. Nah, nilai hambatan jenis ini berbeda kawat maka akan berbeda nilainya. Hambatan jenis ini akan mempengaruhi besar hambatan dari kawat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah L. L adalah panjang kawat dan harus dalam satuan meter. Kemudian A itu adalah luas penampang kawat, satuannya harus dalam meter kuadrat. Apabila di dalam soal nilai A belum diketahui, A itu bisa dicari dengan menggunakan luas permukaan lingkaran atau PR kuadrat, atau bisa juga kita gunakan 1/4 PD kuadrat. Kembali lagi ke soal, dari soal tersebut maka yang diketahui adalah yang pertama, rho sama dengan 3,14 dikali 10 pangkat min 6 ohm meter, kemudian nilai diameter, maka D sama dengan 2 mm, kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Karena dari milimeter ke meter naik, maka pangkat negatif, dan naik sebanyak 3 kali, maka pangkat negatif 3. Nah, karena yang diketahui baru diameter, maka nilai A itu atau luas
penampang kawatnya bisa kita cari dengan 1/4 pi D kuadrat. Sedangkan untuk panjang dari kawat tersebut L sama dengan 18 meter. Apabila ditanya besar hambatan, maka R sama dengan rho L per A. Nah, di sini nilai A kita substitusikan dengan nilai 1/4 pi D kuadrat. Rho L dibagi 1/4 pi D kuadrat. 1/1/4, maka dibalik menjadi 4-nya itu ada di atas. 4 rho L per pi D kuadrat. 4 dikali 3,14 kali 10 pangkat min 6 dikali 18 dibagi pi 3,14 dikali D 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Kemudian hasilnya kita jabarkan, 2 kuadrat adalah 4, 10 pangkat min 3 dikuadratkan maka menjadi 10 pangkat min 6. Nah, angka 4 atas bawah bisa kita coret, 3,14 juga, 10 pangkat min 6 juga, maka sisa hasilnya adalah R sama dengan 18 ohm. Kita ke soal nomor 2, apabila kalian diberikan gambar seperti ini, kemudian kalian diminta untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian di atas adalah, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memparalelkan antara R1 dan R2. Sehingga R1 dan R2 kalian gabung, kalian ganti menjadi RP. Maka gambarnya akan berubah menjadi seperti di sebelah kanan tanda panah. Kemudian, cara menghitung nilai RP itu adalah 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Tinggal kita substitusikan R1 3 ohm dan R2 2 ohm. Maka hasilnya 1/RP kita dapatkan 5/6. Jangan lupa untuk mendapatkan nilai RP harus kalian balik sehingga RP sama dengan 6/5 atau hasilnya itu sekitar 1,2 ohm. Kemudian kalian serikan antara RP dengan R3 menjadi RS. Cara menghitung RS tinggal kita jumlahkan RP ditambah R3, 1,2 ditambah 4, maka hasil akhirnya adalah 5,2 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sebelah kiri ada gambar R1 1 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Pertanyaannya adalah kuat arus total yang mengalir pada rangkaian di samping adalah titik-titik-titik. Nah, jika di sini kalian diberikan hambatan, kemudian ada tegangan, terus kalian ditanya besar kuat arus, maka persamaan yang akan kalian gunakan itu adalah tentang hukum Ohm. Tapi sebelum itu, kalian harus mencari hambatan pengganti dari rangkaian yang ada di gambar. Langkah pertama yaitu dengan memparalelkan antara R2 dan R3. Sehingga gambarnya berubah menjadi yang di bawah tanda panah dengan nilai RP 1/RP sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Tinggal kita substitusikan R2-nya 3 ohm dan R3-nya 6 ohm. KPK dari 3 dan 6 adalah 6, sehingga kita dapatkan 1/RP sama dengan 3/6. Jangan lupa untuk dibalik, sehingga RP sama dengan 6/3. Kita dapatkan RP sama dengan 2 ohm. Langkah yang berikutnya dari gambar ini, maka kita harus menserikan antara R1 dan RP. Sehingga gambarnya berubah menjadi gambar yang ada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian, nilai RS ini kita cari dengan menjumlahkan R1 dengan RP. RP sudah kita hitung 2 ohm ditambah R1 1 ohm, maka hambatan pengganti total dari rangkaian yang pertama tadi adalah sebesar 3 ohm. Kemudian kita kaitkan dengan hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R, karena yang ditanya adalah kuat arus, maka I sama dengan V per R. Kemudian R yang dimasukkan adalah nilai RS yang terakhir kita dapatkan, maka nilai V kita ganti dengan angka 6, karena 6 volt, kemudian dibagi RS 3 seperti yang terakhir tadi kita hitung, sehingga nilai I sebesar 2 ampere. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Apabila kalian diberikan R1 4 ohm, R2 4 ohm, kemudian R3 8 ohm,
Kemudian rangkaian ini dihubungkan dengan tegangan sebesar 40 volt dan kalian ditanya berapa besar kuat arus total yang mengalir, maka ini sama seperti soal sebelumnya, kalian kaitkan dengan hukum Ohm, akan tetapi sebelumnya kalian harus mencari hambatan pengganti dari rangkaian yang ada. Yang pertama harus kalian lakukan adalah memparalelkan antara R1 dengan R2, sehingga gambarnya berubah menjadi Rp, kemudian dihubungkan dengan R3. Di mana nilai Rp-nya 1/R1 ditambah 1/R2. Tinggal kita substitusikan R1 4 ohm, R2 4 ohm. 1/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Kemudian untuk Rp-nya kita balik jadi 4/2. Sehingga kita dapatkan Rp-nya itu sebesar 2 ohm. Kemudian berikutnya kalian serikan antara Rp dengan R3 sehingga R seri sama dengan Rp ditambah R3, 2 ditambah 8 maka hasil hambatan akhirnya yaitu 10 ohm. Kemudian kalian kaitkan dengan hukum Ohm di mana V sama dengan I dikali R. Karena yang ditanya besar kuat arus total maka I sama dengan V per R. Dan karena R-nya yang kalian dapatkan terakhir adalah RS maka V dibagi RS. Kita masukkan nilai V 40 dan RS-nya 10, maka kita dapatkan kuat arus total sebesar 4 ampere. Soal berikutnya yaitu nomor 5. Kalian diberikan rangkaian hambatan dari titik A ke titik B. Kemudian kalian diminta untuk menghitung besar hambatan pengganti antara titik A dan titik B adalah, maka kalian perhatikan gambar yang ada. Dari titik A ini kemudian bercabang di titik C, bercabang menuju hambatan 2 ohm dengan hambatan 6 ohm. Nah, dari hambatan yang 2 ohm ini, dia diteruskan bertemu dengan 1 ohm, kemudian diteruskan lagi dan bertemu 3 ohm. Jika dia satu terusan, maka artinya dia itu sebagai rangkaian seri. Maka hambatan yang 2 ohm, 1 ohm, dan 3 ohm, ini kita kerjakan terlebih dahulu, kita serikan, sehingga hasilnya menjadi seperti gambar berikut. Nah, untuk menghitung hambatan serinya, tinggal kita jumlahkan 2 ohm ditambah 1 ohm ditambah 3 ohm, maka menjadi 6 ohm. Berikutnya, hambatan seri yang sudah kita hitung tadi, kita paralelkan dengan hambatan yang sebesar 6 ohm. Kita hitung 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya 2/6. Jangan lupa untuk Rp-nya harus kita balik jadi 6/2. Maka nilai Rp sama dengan 3 ohm. Jika sudah diparalelkan, maka gambarnya akan berubah menjadi gambar berikut. Nah, tanda panah itu adalah Rp yang sudah kita cari tadi. Berikutnya, bentuk akhirnya itu kita serikan sehingga RAB itu tinggal 4 ditambah 3 ditambah 5, maka hasilnya sebesar 12 ohm. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Di sini kalian diberikan 5 buah hambatan. Kemudian kalian diminta untuk menghitung besar hambatan pengganti. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memparalelkan 3 buah hambatan yang dilingkari merah. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/2. KPK-nya adalah 6, sehingga didapatkan 1/Rp adalah 6/6. Rp-nya kita balik menjadi 6/6, didapatkan Rp-nya sebesar 1 ohm. Kemudian gambarnya akan berubah menjadi seperti sebelah kanan tanda panah. Yang berikutnya kalian serikan 3 buah hambatan terakhir itu, sehingga nilai RS sebesar 4 ditambah 3 ditambah 5, sebesar 12 ohm. Maka besar hambatan pengganti rangkaian di atas adalah sebesar 12 ohm.